Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, senang sekali pada hari ini kita boleh bertemu kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, jadi kita sangat-sangat membutuhkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan akan menjadi penuntun bagi kita, penuntun pembimbing bagi kita sehingga kita tidak salah di dalam melangkah. Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan sendiri. Ya, isi hati Tuhan. Dan siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk menjadi satu pelajaran bagi kita bersama. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih jikalau hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka janji-Mu setiap kami akan hidup berbahagia dan berhasil sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Biar kiranya firman itu yang akan ditaburkan pada hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan, kami sepakat sehati kami hancurkan ke dalam nama Yesus. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan setiap anak-anak-Mu yang mendengar, baik secara langsung maupun secara online Tuhan. Lawat kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu judul, pergunakan waktu yang ada. Ya, pergunakan waktu yang ada. Itu saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Mari kita akan bersama-sama membacanya. Ya, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan, tetapi usahakanlah, perjuangkanlah, renungkanlah, carilah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini satu hal yang sangat indah. Rasul Paulus begitu mengingatkan kepada kita, ya. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, jangan kita seperti orang bebal, ya. Bahkan dikatakan janganlah kamu bodoh, tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang arif. Puji nama Tuhan. Nah, seperti biasa saya akan membagi menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya pada hari ini. Yang pertama, hidup kita harus kita perhatikan. Sekali lagi, hidup kita harus kita perhatikan. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang memperhatikan? Ya, jangan terlalu berharap orang lain, baik itu istri, baik itu orang tua. Jangan terlalu berharap. Kalau saudara sudah menjadi anak-anak yang sudah mulai menginjak remaja, dewasa, jangan berharap saudara untuk orang lain yang memperhatikan kita. Tetapi harus kita sendiri yang memperhatikan bagaimana kehidupan kita, bagaimana cara hidup kita. Itu yang penting bagi kita. Oleh sebab itu, hidup kita harus kita perhatikan. Sama seperti di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 di sana dikatakan, karena itu, perhatikan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saudara, kata karena itu juga mengandung sesuatu yang penekanan, bahwa kondisi di sekitar kita ini ya membutuhkan, mengharuskan untuk setiap kita, anak-anak Tuhan khususnya, memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan teliti, memperhatikan dengan cermat, ya,
tentang kehidupan kita. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, orang yang bodoh, orang yang tegar tengkuk, ya. Tetapi seperti orang arif. Nah, saudara, saya renungkan ayat ini, saudara. Ini sudah berbicara tentang satu kehendak Tuhan di dalam diri kita, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mau setiap kita supaya menemukan panggilan Tuhan terhadap kita secara pribadi maupun secara bersama-sama gereja kita. Nah, sekali lagi, Tuhan mau supaya setiap kita menemukan panggilan pribadi kita secara pribadi maupun secara bersama-sama di dalam gereja. Nah, tentunya ini semuanya adalah bertujuan untuk memuliakan Tuhan saja. Semuanya tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita harus masing-masing mari memperhatikan, ya, mempunyai satu tujuan, mengerti apa sih yang menjadi kehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, saya percaya kalau kita renungkan semua kebenaran firman Tuhan, Tuhan mempunyai satu tujuan akhir bagi setiap kita anak-anak Tuhan adalah untuk menjangkau jiwa, untuk membawa jiwa kepada Kristus. Sebab ada banyak orang-orang sekitar kita yang mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, ya, sehingga mereka tidak melihat kemuliaan Injil yang menyelamatkan mereka. Nah, inilah tugas daripada anak-anak Tuhan. Inilah tugas daripada gereja-gereja Tuhan untuk menemukan panggilannya secara pribadi, menemukan panggilannya secara bersama-sama gereja kita. Ya, puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, ya, tetapi seperti orang arif. Nah, orang yang arif adalah orang yang mengerti panggilannya. Orang yang arif adalah mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya bagi Tuhan, ya, tujuan hidupnya. Tuhan memilih dia. Ini yang penting, saudara. Bukan hanya sekedar kita hidup, ya, mulai dari lahir anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, kemudian meninggal. Bukan hanya sekedar itu, saudara. Tetapi setiap kita harus terlibat di dalam panggilan yang Tuhan tujukan kepada setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus dengan keras dia mengingatkan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, orang yang tidak mengerti panggilannya. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi seperti orang yang arif, yang menangkap visi daripada Tuhan, menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di dalam gereja kita. Puji nama Tuhan, saudara. Saya sudah bergumul, saya sebagai gembala sidang, saya sudah bergumul dan kita bersyukur. Ya, saya mulai mendapatkan satu visi yang Tuhan berikan, yaitu bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk menjangkau jiwa. Apa itu? Ya, puji nama Tuhan. Kita merindukan kita mempunyai panti jompo. Ya, sekali lagi, kita merindukan memiliki panti jompo. Dan saya percaya, saudara, melalui panti jompo ini juga menjadi sarana untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Karena apa? Nanti panti jompo ini akan terbuka untuk umum. Siapa saja boleh. Orang kaya, orang yang tidak mampu, boleh. Bahkan kalau mereka tidak mampu, kita akan biayai. Tetapi dengan catatan tentunya keluarganya mengizinkan untuk kita didik, kita bimbing secara iman Kristiani. Ya, tanda tangan dan tenterai. Nah, lakukan itu, saudara. Sehingga inilah nanti yang menjadi panggilan daripada gereja kita. Saya berharap semua akan merasa memiliki, ikut di dalamnya, bahwa kita akan bersama-sama mengerjakan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan pada gereja kita secara bersama-sama. Saudara, panti jompo ini bisa menjadi satu sarana yang Tuhan berikan. Ya, orang-orang yang mampu, mungkin mereka yang dari kepercayaan yang lain, silakan saudara untuk masuk. Nanti di saat akhir hidup mereka,
biar mereka juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan kita bersama. Sebab firman Tuhan mengingatkan bahwa yang penting itu adalah akhir hidup kita bagaimana, ya. Bukan ya kalau dari awal percaya Tuhan Yesus kemudian mempertahankan imannya sampai akhir, itu luar biasa, memang itu menjadi kehendak Tuhan. Tetapi bagi mereka belum mengenal Tuhan, di saat-saat akhir hidupnya dia mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kerinduan kita, sehingga jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Nah, yang kedua saudara, kita menemukan panggilannya, yaitu kita mau terbeban buat satu suku, ya, yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Ini perlu saya share kepada kita semua. Yang saya percaya kita semua sudah mengenal, dan kita terus berdoa, kita bergumul buat suku itu, supaya di suku itu nanti akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui doa, melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara, mari sekali lagi kita bersama-sama menemukan panggilan kita secara pribadi dan juga panggilan gereja kita di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, di dalam ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, saya percaya kita semua sudah sering mendengar ayat ini saudara, ya, sering sekali ayat ini dikhotbahkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada saya yang pada hari ini saya sharekan kepada saudara, saya bagikan kepada saudara, untuk supaya kita makin jelas. Tuhan mau supaya kita pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ingat saudara, waktu ini terus berjalan dengan cepat. Waktu ini terus berjalan dengan cepat. Saya tidak terasa sudah melewati 11 tahun ya di gereja ini saudara. Saya masih ingat bagaimana memulai ya pelayanan di tempat ini. Dan tidak terasa sudah 11 tahun saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, firman Tuhan ingatkan kepada kita, agar kita pergunakan waktu yang masih ada ini. Waktu yang Tuhan masih berikan kesempatan ini. Bersyukur saudara, jikalau kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan. Oleh sebab itu mari ingat bahwa waktu sudah sedang berjalan dengan cepat, ya, dan semuanya akan dengan cepat segera berlalu. Segera berlalu saudara. Kita harus menatap ke depan, ya, mengikuti panggilan Tuhan, mengikuti visi yang Tuhan sudah berikan kepada gereja kita, yaitu kita ingin menjangkau jiwa-jiwa melalui ya panti jompo dan juga melalui bergumul untuk satu suku yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Saudara, kita perlu tahu sebagai anak-anak Tuhan bahwa iblis juga sedang bergerak dengan cepat. Iblis juga sedang bekerja keras dengan cepat. Karena dia tahu saudara, saya kadang-kadang heran ya, kita ini kadang-kadang ya terlambat. Iblis lebih tahu saudara bahwa waktunya sudah singkat. Ya, waktunya sudah singkat. Nah saudara, mari kita renungkan baik-baik. Ya, saya tidak terasa sekarang saya baru berusia 65 tahun. Baru berusia 65 tahun. Ya, tetapi saya tidak tahu Tuhan akan berikan umur panjang sampai berapa tahun dan sehat. Tetapi yang jelas saudara, mari waktu yang masih diberikan kepada kita ini, mari kita gunakan dengan cepat. Ya, waktu ini kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan kita menunda-nunda, ya. Jangan kita menunda-nunda. Jikalau Tuhan sudah tunjukkan panggilan itu dengan jelas. Saudara, saya sendiri sebagai gembala sidang yang pertama kali saya ditegur oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan mau supaya kita jangan menunda-nunda kalau panggilan itu sudah jelas kepada kita. Nah saudara, dan Tuhan ingatkan, saya sering khotbahkan juga, ya, supaya apa? Cara Tuhan bekerja adalah kita harus melangkah lebih dulu. Kita harus melangkah lebih dulu. Nanti di situ baru
Tuhan akan bekerja. Wah, luar biasa ya. Melangkah lebih dulu cara Tuhan. Sama seperti mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur, ya. Melangkah dulu, tuangkan dulu walaupun itu masih dalam bentuk air. Melangkah dulu. Kemudian saat mereka melangkah mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka air berubah jadi anggur. Demikian juga orang yang sakit kusta, ya. Kita tahu kisah tentang seorang yang sakit kusta. Pada saat dia menghadap Tuhan Yesus, sering sekali kita sampaikan, ya, bagaimana Tuhan Yesus katakan, datang kepada imam sana, ya, maka kamu akan sembuh. Wah, imam itu orang yang sangat membenci, ya, najis, menganggap najis orang yang sakit kusta. Tetapi saat mereka 10 orang yang sakit kusta ini melangkah, saudara, datang kepada imam, maka apa yang terjadi? Ya, kesembuhan boleh terjadi. Nah, saya renungkan dari 2 kisah ini saja sudah cukup, saudara, bahwa Tuhan itu maunya kita harus melangkah. Saya percaya di dalam segala hal, saudara. Di dalam segala hal bersama dengan Tuhan, Tuhan mau supaya kita harus melangkah. Karena waktunya ini sudah berjalan dengan cepat. Ingat, waktu berjalan dengan cepat. Jangan kita menunda-nunda lagi, ya. Iblis juga sedang bekerja dengan cepat. Kalau kita tidak mengambil kesempatan ini dengan cepat, maka iblis yang akan pergunakan. Saudara, ya, bisa mengaburkan panggilan kita, bisa mengaburkan visi gereja kita melalui dengan berbagai kegiatan, melalui berbagai masalah, bahkan melalui berkat-berkat bisa dikaburkan, saudara. Visi atau panggilan yang Tuhan berikan itu. Puji nama Tuhan. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan terus membangkitkan untuk kita cepat melangkah. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, mengerti kehendak Tuhan itu, saudara, adalah orang yang arif, ya. Orang yang arif adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak mengerti apa yang diinginkan Tuhan, isi hati Tuhan, itu adalah orang yang bebal, orang yang bodoh. Firman Tuhan katakan demikian. Nah, mari saudara, kita tentu semua jemaat GSJ Talitakum Malang ini mau menjadi orang-orang yang arif. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena cepat mengerti kehendak Tuhan dan cepat melakukan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena, perhatikan, Yesus menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, Yesus menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji nama Tuhan. Demikian juga di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3. Di sana dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekali lagi saudara, dari 2 ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, kehendak Tuhan selalu semua bertujuan untuk supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Supaya jangan ada yang binasa. Supaya semua orang diselamatkan. Saudara, sekali lagi, gereja kita harus menangkap akan hal ini, saudara. Kita tidak salah kita melakukan segala kegiatan, ya. Kita tidak salah melakukan aktivitas-aktivitas, tetapi semuanya harus bermuara untuk keselamatan jiwa-jiwa. Semuanya harus bermuara, jangan ada yang binasa. Baik itu melalui doa yang kita lakukan, ya, pergumulan yang kita lakukan, dan
juga tentunya langkah-langkah kita yang terus kita sedang kerjakan. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang keempat, bagian yang terakhir di sana dikatakan upah di bumi dan di sorga. Ya, Tuhan menyediakan upah di bumi dan di sorga. Puji nama Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-19. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 ini berbicara tentang upah selama kita masih ada di dalam dunia ini. Janji yang diberikan kepada mereka yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19 di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah yang memiliki isi dunia ini, yang menciptakan isi dunia ini, dan yang menguasai isi dunia ini. Saudara perhatikan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Ini janji Tuhan. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, selama kita masih diberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan sampai saat ini, ingat, ada janji yang diberikan tentunya bagi mereka yang mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, saudara, itu tadi berbicara tentang janji yang diberikan selama kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi ada janji juga yang lebih dahsyat, saudara, yang diberikan kepada kita, ya, bagi kita yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara perhatikan, tadi katakan Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Apa saja keperluan saudara, ya, Tuhan akan mencukupkannya, Tuhan akan memenuhinya. Sehingga saya sangat percaya, jikalau ada anak-anak Tuhan yang benar-benar mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti janji ini akan disediakan bagi kita, dinyatakan bagi kita. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Nah, kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 25, sana dikatakan, dan inilah janji yang telah dijanjikannya. Perhatikan, nyanyi huruf besar, ya. Dan inilah janji yang telah dijanjikan oleh Yesus sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Wah, anak-anak Tuhan ini luar biasa, ya. Ada janji selama kita masih di dalam dunia ini. Ada janji saat kita sudah dipanggil Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Hidup yang kekal yang dijanjikan kepada kita. Ini satu kepastian, saudara. Satu kepastian yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Namun tentunya kita terlebih dahulu harus mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang yang bebal, orang yang bodoh, ya. Sudah sering mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti kehendak Tuhan. Tetapi kita mau menjadi orang yang arif, mengerti kehendak Tuhan, dan segera dengan cepat untuk melakukannya, melangkah dengan cepat untuk melakukannya. Puji nama Tuhan. Ya, saudara, mari terus berdoa, minta kepada Tuhan agar kita menemukan panggilan kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama gereja kita. Sebab Tuhan mau agar setiap kita mengerti kehendak-Nya, dan kita semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaan-Nya di muka bumi ini. Ya, saudara, saya selalu ingatkan, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada malaikat surga yang siap diutus untuk melayani kita yang mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat satu kebenaran firman-Mu pada hari ini yang kami dengar, Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus akan mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti panggilan kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi berkat bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kerajaan Allah semakin diperluas di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih. Segala tipu daya iblis, roh-roh jahat yang coba-coba menghalangi, merintangi panggilan Tuhan, yang coba menghalangi
untuk kami mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Kami sepakat saat ini kami hancurkan ke dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman ini akan tertanam di dalam hati kami. Sehingga kami boleh menghidupi dan melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi di dalam pengumuman yang saya sampaikan bahwa kemarin ya di Sabtu kita melaksanakan baptisan air untuk 4 orang ya jemaat kita. Puji nama Tuhan, mereka menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita doakan supaya mereka benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya. Kita juga berdoa sekali lagi buat kegiatan Natal tanggal 25 ada ibadah Natal ya, ibadah Natal bersama-sama jam 6 pagi ya. Bapak Ibu Saudara semua boleh hadir, mulai anak-anak sampai dengan orang tua, silakan hadir jam 6 pagi ya. Nanti kalau memang tidak memungkinkan, kita akan lihat lagi dulu apakah kita harus 2 kali ibadahnya. Kita akan tata untuk ibadah Natal. Demikian juga untuk perayaan Natal tanggal 27 Desember ya, jam 5 sore, rencananya jam 5 sore itu hari Selasa tanggal 27 Desember perayaan Natal. Kita akan doakan buat kegiatan ini Saudara. Saya sudah memikirkan apakah baik ibadah Natal maupun perayaan Natal kita laksanakan secara 2 kali ya, hari Minggunya 2 kali, kemudian perayaannya juga 2 kali. Nanti kita akan bicarakan dengan panitia Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara, doakan ya, doakan 2 kegiatan ini. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara terbeban untuk membantu dana Natal, untuk perayaan Natal, silahkan Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan ke gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.